Ini adalah tanda penis yang sehat dan tanda penis yang berpenyakit tidak sehat. Kita akan membahas ciri-cirinya dan bagaimana teknik memeriksanya langsung. Bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan teman saya, Irzan Anggoro. kamu sok kuat. Pernah meriksa penis gak? Tidak. Gak berani, Dok. Pernah gak? Pernah dong ngecek penis kamu. Ngecek sendiri bisa sih. Iya, ngecek sendiri maksudnya. Oh, iya. Kamu ngeceknya apa aja? Kayak ukurannya. Sepengetahuan saya aja. Katanya kan lihat jempol kaki tuh katanya. Bener gak sih itu, Dok? Jadi gimana jempol kaki? Iya, kata orang sih, itu teman saya katanya gitu, kalau pengen lihat seberapa besar penis kamu, lihat jempol kakinya katanya gitu. Saya liatin masih besar punya saya pada jempol kaki saya. Terus paling saya lihat kayak apalagi ya, kalau aja ada luka-luka gitu, lecet, korengan. Ih, malu banget belum nikah masa korengan gitu, nggak mau saya. Oke, gitu sih. bahas satu terkait jempol kaki aku nggak tahu tuh ya, itu kayaknya nggak ada sih. Mitos ya. Besar jempol kaki saya pakai penis itu tidak beda beda ya. Nggak bener ya. Ya kalau meriksa koreng segala macam itu betul ya. Cuman ada beberapa tahapan yang penting untuk diperiksa ya. Apa aja tuh, Dok? Pertama, penisnya udah disunat atau belum, Hirzan? Sudah, Dok. Sudah. Kelas 4. Kelas 4 SD? Iya. Oke, bagus ya. Karena pada beberapa orang pria dewasa ada juga yang mungkin mereka memang tidak mau melakukan sunat. Nggak ada masalah, cuman hati-hati aja. Satu, kalau nggak sunat itu bikin penis itu mudah kotor. Karena kan masih ada kulup penis, kepala penisnya itu selaputnya. Kulup penis ya istilah. Kulup gitu ya. Jadi kayak masih ada selubungnya gitu. Jadi kalau ada kita minyak atau apa kotoran di daerah penis ini nggak bisa keluar. Kalau kita udah sunat kan bisa disemprot tuh. Dibersihkan pakai air. Harusnya kalau orang-orang yang belum sunat tuh, dia tuh sering malas membersihkan dalaman penisnya. Sebetulnya bisa ditarik. Kamu waktu dulu sadar nggak? Pernah nggak narik? Pernah. Cuma ngeri liatnya, Dok. Iya kan, ngeri. Kayak kura-kura. Saya punya kura-kura di bagian situ. Nah itu kalau orang gak penis sebetulnya harus dibersihkan. Nah tapi ada juga loh pada orang-orang yang gak penis, Hirzan ya. Aku pernah beberapa kali nemui, ternyata dia bisa mengganggu untuk hubungan seksual. Mengganggu? Iya. Dalam hal apa maksudnya, Jadi Dok? karena ada kulup penis atau bagian selubung penis itu di kepalanya ya, karena belum sunat, dia tuh bikin jadi kurang merasakan rangsangan pada istri. Oke. Ya kadang juga dia timbul nyeri saat penetrasi karena mungkin ada infeksi di sana. Akhirnya dia jadi susah untuk ereksi. Pernah beberapa kali nemuin kasus seperti itu saya. Oh, dari yang muda bahkan yang tua ya, Dok? Betul, muda ya. Dia menikah, dia kesulitan untuk mencapai ereksi. Kupikir disfungsi ereksi nih. Rupanya dia cerita tiap mau hubungan kurang nyaman gitu ya. Sensasi istrinya kurang berasa. Rupanya dia belum sunat. Saya sarankan untuk sunat. Dan ketika sunat, betul langsung baik. Dok, saya nih punya saya sudah berotot kata gitu, Dok ya. Oh, berarti ternyata nggak disunat nih sebenarnya. Kalau secara kedokteran mungkin nggak apa-apa ya, Dok ya. Cuman kalau secara agama, saya kan tahu harus sunat kan ya. Oh ya, kalau agama ya wajib bebas kan? ya. Kalau saya bicara secara kesehatan aja nih ya. Kesehatan memang dianjurkan untuk disunat. Oh, dianjurkan juga. Betul, dianjurkan tadi. Sunat. Lebih bersih, supaya lebih bersih, mudah membersihkan, dan juga tadi membantu supaya kita lebih nyaman saat diberikan rangsangan ya. Karena kepala penis itu kan bagian sensitif, Hirzan. Oh iya. Betul nggak? Betul. Kamu paling sensitif di kepala apa batang? Dua-duanya. Kepalanya dong, Dok. Kepalanya. Karena di bagian gininya kayak berasa banget gitu. Oh, betul kan? ya. Nah, bagian selanjutnya kita akan membahas warna kepala penis. Warna? Iya. Saya tomat merah warnanya. Batangnya warna pink. Batang penis pink. Bohong banget. Enggak. Warna kayak kulit saya nih kurang lebih. Kulit ya. Kadang pada beberapa orang ada batangnya tuh yang dia lebih gelap. Gitu ya. Kadang variasi juga kepala penis, ada juga yang dia warnanya lebih gelap, ada yang pink, ada juga yang dia agak gelap gitu ya. Nah, itu yang merupakan variasi. Nah, mitosnya kamu pernah dengar nggak? Katanya kalau batang penisnya hitam artinya sering ngocok. Oh. Pernah dengar nggak? Baru kali ini juga, Dok. Loh, kamu sebagai insan colikia tuh pernah dengar? Wah, saya tidak mau mendengarkan apa kata-kata orang. Iya. Coli gitu. Jadi banyak yang bilang kalau keseringan coli, batang penisnya nanti tambah hitam. Padahal tuh nggak bener ya? Ya nggak masuk secoli apa sih ini? Iya, kecuali jelinya nggak pakai apa tuh, Dok? Yang biasa-biasa itu kan belicin-belicin itu. Pakai oli tuh. Pakai oli, itu betul. Oli bekas. Baru hitam, temanku. Ya, itu warna. Nah, selanjutnya dari penis dulu ya. Iya. Jadi Hirzan, kita harus tahu ya, penis itu ada 2 jenis, Hirzan. Wow. Ya. Jenis yang pertama, Dok. Jenis yang pertama ini tipikal sombong. Jadi sombong. Tipikal sombong. Istilah medisnya tipe shower ya. Shower artinya suka pamer. Jadi dia itu dalam keadaan lemas udah kelihatan panjang. Ketika ereksi
nggak tambah panjangnya nggak terlalu signifikan. Oke. Jadi dari awal udah kelihatan panjang tuh udah menggelantung, ketika ereksi ya agak besar tapi nggak terlalu parah. Tipe kedua dia malu-malu. Aku jadi gak enak deh saya dok. Ya itu saya banget nih malu-malu anaknya. Namanya itu grower. Grower artinya grower tuh suka berkembang. Artinya waktu awal ketika dia belum ereksi dia kelihatan kecil, mungil, menggemaskan, imut-imut. Nah itu. Tapi ketika ereksi, langsung memanjang drastis. Pernah nonton film Anaconda? Nah itu punya saya tuh. Kamu shower apa grower? Grower ya. Malu. Tapi kamu pernah nggak ngerasa minder ketika misalnya ngelihat orang-orang, loh kok dia nggak ereksi aja udah panjang, punyaku kok kalau grower kan sering minder. Kalau saya alhamdulillah selalu bersyukur ya dok. Tapi kalau ngeliat yang terlalu gede, nah terlalu gede tuh kayak ih takut dok. Takut. Saya jujur aja saya juga misalnya kayak ngelihat perempuan gitu ya. Yang payudaranya yang gede-gede, saya agak gimana gitu dok, agak jijian gitu kayak ih gedean gitu, bukan jijik sih kayak kegedean aja. Soalnya pada beberapa orang ya ada pria yang memang dia tuh mengidamkan payudara yang besar gitu ya, makanya kan pada beberapa wanita ya sering mereka tuh sampai berlomba-lomba untuk melakukan operasi segala macam ya. Saya natural aja dok, natural aja ya. Ada yang mau natural aja. Berarti penis kamu kecil dong kalau kamu takut yang besar. Kalau grower tadi dok, jadi kan kayak penasaran nanti kan calon istri saya nih penasaran, ih lucu banget punya kamu. Pas gue, gitu. Saya pengen respon istri saya nanti, gitu. Soalnya beberapa orang ada yang minder karena dia tipikal grower. Dia bingung kok aku ngeliat orang-orang punya teman-teman waktu mandi di sungai dia udah panjang duluan, aku kok kayaknya imut-imut gitu. Nah, tapi ngomongin soal panjang-panjang nih dok, saya punya teman, dia badannya emang tinggi besar gitu sih, emang kayak ular dok, sumpah, kayak ular gede banget. Jadi dia sampai sekarang dari mulai dia kecil sampai sekarang katanya dia nggak pernah pakai celana dalam dok. Gak pernah pakai celana dalam. Kata dia. Kenapa saya bilang? Ya biar aja, biar nggak susah bernapas katanya. Sama nanti takutnya kalau pakai celana dalam terus katanya ngecil dok. Nah itu benar nggak sih dok? Mitos. Jadi tidak betul kalau pakai celana dalam bikin jadi nggak bisa bertumbuh panjang, nggak ada faktor itu. Tapi tips tambahan aja, kalau kalian masih muda sebaiknya hindari pakai celana dalam atau dalaman yang terlalu ketat, ya terlalu ketat jadi yang menekan buah zakar banget. Sama hindari yang kita tuh pakai celana 3 lapis, celana dalam, celana pendek, celana panjang. Adik saya tuh saya tahu tuh. Ya kenapa nggak bagus ya? Karena gini, buah zakar kita itu perlu suhu yang dingin. Ya, kalau panas itu nggak bagus untuk pemeroduksian spermanya. Gitu. Makanya nggak disarankan buah zakar kita tuh yang panas terus. Pakai kebiasaan celana yang terlalu ketat, yang terlalu tebal, lapis 3 itu sebaiknya dikurangi kalau saran saya. Supaya spermanya bagus. Teman-teman di Changcuters tuh celananya ganti mulai sekarang. Terlalu sempit sekali. Buah zakar kalian tolong diperhatikan. Kata Dr. Jeffrey itu. Kesian. Ampun. Nah, selanjutnya ya, kita berbicara tentang panjang penis yang normal ya. Jadi panjang penis kita ngukur itu adalah dengan metode diregangkan, Hirzan ya. Diregangkan tuh gimana, ditarik ya dok? Ya betul ya. Jadi anggap nih, nah ini ya. Apa nih? Punya siapa nih? Penggaris dan terong ya. Jadi gini ukurnya ya. Kita pegang leher kepala penis kita. Ya, leher. Tarik maksimal sampai mentok. Ya. Terus kita ambil penggaris. Kita ukur dari ujung akar tubuh kita sampai kepala penis. 10 cm saya boleh. Nah, coba kamu ukur dulu dong. Ntar ya belakang. Sampai dok. Sampai ya. Diregangkan sampai 10 cm. Regangkan. Nah itu normal. Alhamdulillah penis. Normal. Ya, hati-hati kalau misalnya panjang penisnya di bawah dari 7,5 cm. Itu kondisi namanya mikropenis atau penis terlalu kecil. Gitu ya. Ngobrol kemarin kan dokter bilang juga tuh soal mikro-mikro itu ya. Betul. Hati-hati juga temannya ada istilahnya barit penis atau penis tenggelam. Jadi kalian yang orang gemuk jangan minder dulu. Bisa jadi penisnya ukurannya normal, tetapi karena ada lemak penisnya terkubur. Ya. Nah hati-hati juga itu penting, makanya menguruskan berat badan biar penisnya bisa lebih keluar. Biar gak ketarik gitu ya. Nah misalnya kan saya nih dok, tadi kan dokter Jeffrey bilang punya saya normal berarti kan. Karena saya tadi bilang ya 10 cm. Nah apakah saya ketika ini kan saya merasa gemuk nih sekarang menurut saya ya. Misalnya saya kurusin lagi nih dok ya mungkin 5-10 kilo. Apakah akan si Joni ini akan sampai dari sini sampai ke Mula Marman dok? Berapa kilo itu ya? Iya. Bisa gak memanjang lagi dok? Jadi kalau kita kurus ya, dia bikin penisnya jadi kelihatan lebih panjang karena di lemaknya jadi hilang di daerah lipatan paha gitu ya. Tapi kalau bikin panjangnya jadi lebih panjang dari yang sebelumnya itu nggak bisa ya, karena pertumbuhan penis itu dia maksimal biasanya kisaran usia 18 tahun.
Oke. Ya, ketika udah tercapai panjang maksimal 10 cm, dia tidak bisa diperpanjang lagi sama sekali. Berarti yang obat-obat itu bohong ya dok ya? Bohong itu. Hoax. Ya, paling tadi pendekatan itu pendekatan operasi yang bisa membuat penis lebih besar. Ada yang dengan disuntik filler, ada yang dengan dilapis jaringan lemak dan kulit, seperti itu tuh bisa. Tapi kalau yang obat-obat nggak bisa kalau yang sudah ukurannya normal kayak Hirzan. Tapi memang ada yang maksudnya datang kayak, dok saya pengen besarin. Saya pengen operasi. Ada dok? Ada. Apa alasannya dok? Satu, kadang dia itu minder dengan pasangan. Ya. Oke, itu ya hal lumrah ya. Ya, karena dia bingung, kok pasangan aku susah puas, segala macam. Apa jangan penis aku terlalu kecil ya. Ternyata masalahnya bukan di ukuran penis, tapi kurangnya memahami bagaimana teknik memuaskan pasangan. Mapping kan udah dikasih tahu kemarin dokter Jeffrey, mapping iya, bro. Itu. Set gitu. Iya, panjangnya udah normal, makanya keliru. Kalau kita nganggap penis makin panjang itu makin memuaskan. Enggak, udah normal, udah cukup. Kebanyakan nonton film. Iya itu. Satu, minder dengan pasangan. Dua tadi, kadang faktor dia tuh sering nonton di film-film. Jadi kita harus tahu panjang penis dipengaruhi oleh ras. Indonesia adalah salah satu yang masuk ke kategori terpendek, terus terang. Ya. Hah, terpendek dok? Salah satu yang terpendek, bukan yang terpanjang gitu ya. Dari seluruh benua, Asia itu paling pendek dibandingkan benua lain. Memang Asia ya. Ya, nah Indonesia spesifik dia memang nggak terlalu panjang penisnya dibandingkan negara-negara lain. Kecil tapi kayak mesin jahit anjay. Iya. Respect sama gue. Respect. Tapi kayak mesin jahit. Iya. Maksudnya? Cocok gitu dok. Itu jokes dulu dok. Masih sekolah saya dulu. Gak apa-apa kecil tapi kayak mesin jahit. Valid. Nih kan? Karena apa yang penting tuh fungsinya. Nah itu. Bisa mesinnya itu. Nah itu. Kayak ngecor tuh. Jalan tuh. Betul. Itu valid betul ya. Jadi yang penting fungsinya kalau udah panjangnya normal 10 cm udah bisa kok memuaskan pasangan. Ya. Nah selain panjang penis, ukur juga lingkar penis. Lingkar segini. Segimana dok? Penis itu kita bisa ngukur gemoynya. Jadi malu deh saya. Emang gimana cara ngukur lingkar tadi dok? Gini ya. Ini penis. Kita biasanya pakai meteran yang kayak di baju gitu. Oh, yang bikin baju biasanya. Iya. Ya. Nah, di daerah batang penis kita lingkarkan aja. Oh, di batangnya ya, betul. Bukan di kepala penis ya, dok ya? Bukan. Nah, di batang penis kita lingkarkan. Hitung rata-rata ya orang Indonesia tuh lingkar penisnya 8 sampai 9 cm. Lumayan ya, dok ya? Ya, kamu berapa? Belum pernah coba. Belum pernah coba ngukur dok. Oh beneran gitu ya. Karena sebetulnya ya menunjukkan. Tapi gak lucu ke sih dok kayak aku ngukur gitu. Iya betul. Mama pinjam. Buat apa? Bentar aja mak. Bentar ke WC. Ketahuan ntar mak saya. Lingkar penis itu ternyata berasosiasi cukup baik dengan kepuasan seksual. Kalau lingkar penis dibandingkan panjang penis ya. Kenapa? Lingkar penis kalau penisnya lebih gemoy gitu ya. Ya tadi dia akan lebih memberikan rangsangan pada saat penetrasi. Oh, karena gitu ketemu ya. dinding vagina. Iya. Keren banget dah saya. Kalau terlalu panjang ya itu nggak terlalu ngaruh karena vagina itu yang banyak sarafnya itu di sepertiga daerah luar. G-spot aja dia di sepertiga luar, nggak yang di dalam banget gitu, nggak. Ya, makanya itu tadi nggak perlu yang terlalu panjang. Yang penting gemoy dan normal gitu ya. Ya tapi kalau udah gemoynya cukup 8-9 cm itu tuh udah normal ya. Normal ya. Nah, itu untuk penis ya. Selain itu juga harus dilihat penis itu apakah tadi yang Hirzan bilang ada luka-luka apa enggak. Hati-hati, ada penyakit sipilis ya. Raja singa tuh ada luka di penisnya. Sama hati-hati juga penyakit herpes, pernah dengar nggak? Pernah dong. Itu kayak ada bintil satuan di daerah penis sendirian. Nah, itu hati-hati apalagi kalau ada riwayat memang seks bebas. Nah. Tuh. Nah, terus kepala penis kita tekan-tekan ya, cuit-cuit kepalanya itu. Harus ya tidak boleh ada cairan yang keluar. Kalau kita tekan cuit-cuit ada keluar nongol cairan dikit warna putih. Di lubang itu ya. Iya, di lubang itu ada putih kayak gitu keluar. Hati-hati itu tanda gonore atau ada infeksi di daerah penis kita. Ya. Nah, kamu pernah nggak nge-cuit-cuit penis ya? Pernah. Tapi yang bilang nggak. Biasanya kayak iseng habis buang air kecil kan dok. Ih lucu banget. Tapi yang keluar ya habis yang dari pipis tadi. Bukan putih yang kayak dokter tadi bilang. Normal dok ya. Tapi ada nggak tips nih dok? Tadi kan dokter bilang itu kan harus diketahui ciri-cirinya gitu ya. Nah misalnya sudah terkena nih dok, apakah penyakit kelamin ini bisa dihilangkan atau mungkin yang pernah saya dengar itu kayak virusnya bisa ditidurkan atau mungkin benar-benar kayak plong hilang gitu dok? Itu satu pengobatannya ada berbagai pilihan ya. Salah satu kalau saya sendiri biasanya memberikan suntikan antibiotik gitu ya, suntikan antibiotik. Saran saya kalau memang sudah ada kecurigaan infeksi penyakit di penis, segera berobat. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kalau dibiarkan lama, itu bisa merusak jalannya sperma. Akhirnya bisa mengakibatkan sumbatan, mengganggu kesuburan. Bukan gak mungkin kalau nyerang ke yang lain-lain, buah zakarnya bengkak, jadi infeksinya makin parah. Jadi saya tuh beberapa kali nemuin ya, menangani pasien-pasien yang misalnya gonore nih, saya udah terapi, suntik, bulan depan datang lagi, keluhannya sama. Jadi dia tuh kayak masih kebiasaan lama seks bebas, disuruh pakai pengaman gak mau, masih kesana kemari. Saya, aduh, sulit nasihatinnya gitu ya. Mungkin ini karena jiwa muda. Muda.
Enteng banget ya datang ke dokter Jeb, suntik. Bulan depan datang lagi, suntik dok. Iya, saya sebetulnya kan itu hak dia. Cuman saya kan sebagai tenaga kesehatan harus mengingatkan, hati-hati. Betul. Kamu nggak tahu loh kita kena HIV, hepatitis atau penyakit-penyakit serius yang lain. Enggak dok, wah pasti kan gitu dia bilang, tawan banget. Saya tuh ya. Bukan. Tetap selalu saya ingatkan terus ya untuk menjaga. Jadi walaupun dia udah ya mau nggak mau kan kita dokter harus mengobati. Iya, Cuma dok, pasti saya akan berikan pesan untuk menjaga organ reproduksinya. Nah terakhir nih, kita harus memeriksa namanya biji kita, testis ya, testis atau buah zakar ya. Pertama dulu untuk letak buah zakar normalnya tuh di kantung buah zakar atau skrotum. Pada orang-orang yang kelainan ada yang dia tuh nggak ada di kantung. Maksudnya gimana dok? Gini, kita kan kantung buah zakar ada buah zakar ya. Iya. Berapa Hirzan? 2 ya. Nah pada orang-orang yang kelainan ada yang kantung buah zakarnya itu naik di paha. Ih, kok bisa dok? Gak turun. Nah itu kelainan. Itu genetik apa gimana dok? Salah satunya dari faktor mungkin dia dari awal memang ada gangguan hormon, gangguan genetik dan lain-lain bikin buah zakarnya ini gak turun. Ada. Nah itu hati-hati, atau malah gak keraba sama sekali cuma satu, itu juga hati-hati. Ya, karena kalau buah zakar itu nyangkut di perut ya itu beresiko bikin kanker nantinya. Aduh, orang bayangin, ngilu ya Allah. Nah itu, terus di kantung buah zakar kita itu ya, jadi gini, ini buah zakar. Kamu pernah nggak megang di atas buah zakar? Megang di atas buah zakar. Pernah dong? Pernah. Ada kerasa nggak kayak ada gerinjelan? Iya. Ya kayak ada topinya. Itu organ yang normal. Oh, namanya epididymis, itu gudang penyimpanan sperma. Epididymis. Oh. Ya, itu kayak gudangnya sperma. Wajar berarti dok. Wajar ya. Nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Jadi kantong buah zakar biasanya dia konsistensinya kenyal ya. Tapi kalau terlalu keras atau terlalu lembek banget, nah itu hati-hati, kecurigaan. Ya. Kenyalnya kayak apa? Kayak kita megang pipi kita nih. Nah, sama nggak kayak buah zakar kamu? Kenyal gitu. Kenyal-kenyal soft boing-boing gitu. Enggak sih. Bentar ya. Jadi kalau terlalu lembek banget itu hati-hati, atau terlalu keras banget hati-hati juga. Ya. Nah itu ya. Jadi perlu dievaluasi bagaimana nih konsistensi atau tingkat kekenyalan buah zakar. Sama di epididymis juga kalau misalnya terlalu keras banget atau terlalu bengkak, nah itu hati-hati juga. Gitu ya. Nah normalnya di kantung buah zakar 2 organ itu ya. Hati-hati, ada satu lagi yang sering muncul di kantung buah zakar, itu ada istilah namanya varises. Pernah dengar varises nggak Irsan? Tahu yang kalau biasanya kan di kaki. Ya betul, di kaki itu istilahnya namanya varises. Ada varises di daerah kantung buah zakar. Namanya itu adalah varikokel. Oh ya tahu. Oh. Iya itu orang misalnya kalau tes mau masuk instansi, dicek ada varikokel. Aduh lama banget denger itu varikokel. Ya. Kamu pernah diperiksa? Pernah kan dulu daftar juga. Saya pernah pengen jadi abdi negara. Periksa dok, aman. Aman ya? Cuma dulu jatuhnya gara-gara ini aja kunat nih. Oh kunat, gak boleh ada kunat. Luka di kaki. Iya karena terlalu besar katanya. Ada ukuran tertentu. Oh iya. Gitu. Oh iya benar varikokel. Nah itu. Jadi kalau varikokel itu ya kadang bisa kelihatan, kadang enggak. Yang udah parah kelihatan. Jadi kayak di atas buah zakar tuh kayak ada kantung cacing. Kamu pernah ngeliat buah zakar, di atas buah zakar tuh kan mungkin mulus. Ada orang-orang yang punya varikokel itu kayak ada kantung cacing gitu, kayak ada saluran-saluran membesar gitu. Oh iya, kayak urat-urat gitu kali ya dok ya. Betul, urat membesar. Nah itu penyakit varikokel, hati-hati. Itu bisa dihilangkan nggak dok? Jadi gini, varikokel itu kalau mau disembuh total itu harus dibuang dengan operasi. Oh memang operasi solusinya ya. Tapi tadi biasanya kalau nggak timbul kendala apapun, spermanya bagus, nggak ada nyeri, ya nggak ada masalah. Kita awasi aja dulu. Paling kurangi aktivitas yang mengejan, ngangkat beban berat itu dikurangi. Itu penyebabnya kenapa dok? Faktor keturunan salah satunya diperberat ketika kita sering melakukan aktivitas berat kayak ngangkat beban-beban berat. Gitu. Pantesan kata orang tua itu ya. Kalau di toilet jangan ngeden kenceng-kenceng. Ya. Berarti selain menghindari ambeien itu juga ya dok ya. Betul, salah satunya ya. Ya meskipun ada banyak faktor lagi. Nah sama hati-hati juga di kantung buah zakar kadang sering ada benda asing Hirzan. Contohnya apa? Paling sering itu ada jarum. usus. Bukan jarum. Santet dong. Usus. Hah? Usus masuk ke kantung buah zakar. Dia satu saluran ya? Ya jadi di daerah lipatan paha kita tuh ada kayak salurannya itu. Nah itu kalau ada orang kelainan bisa masuk ke situ ke kantung buah zakar. Istilah medisnya hernia atau turun berok. Oh hernia namanya. Saya bayangin ngilu banget dok. Ini paling ngilu nih. Iya jadi buah zakarnya itu bengkak banget jadinya ya. Bengkak karena apa? Ada ususnya. Itu gimana dok? Mengobatinya dok? Harus dioperasi. Gitu ya. Nah itu ada banyak faktor juga ya. Jadi kalau untuk hernia makanya kantung buah zakar kita tuh harus hati-hati kalau kok berubah tambah bengkak, kok bijinya ada 3.
Yang siapa tahu ada benjolan apa gitu kan. Nah, makanya harus waspada dong. Tapi ini Dokter Jepri ini kan udah maksudnya kan udah berapa kali menemui pasien gitu kan. Tadi kan dengar ceritanya juga unik-unik gitu ya. Yang benar-benar satu doang ada nggak, Dok? Bukan karena penyakit, Dok. Satu doang ada. Kenapa, Dok? Ada. Jadi satu ya tadi ada yang buah zakarnya memang nggak turun. Jadi di perut. Karena nggak turun tadi karena kelainan itu. Ada juga yang orang lain dia karena pernah kecelakaan akhirnya dibuang satu buah zakar, ada juga gitu. Ya. Jadi ada banyak. Pengaruhnya apa, Dok? Kalau misalnya jadi sisa satu gitu, Dok? Jadi gini, kita itu perlu dua untuk apa? Produksi hormon testosteron supaya fungsi seksual kita bagus dan sperma bagus. Kadang pada orang-orang dengan satu dia masih bisa mencukupi, tapi dia lebih cepat untuk turunnya nanti. Ya sama kayak ginjal kita ada dua, perannya sama ya. Ada orang-orang yang ginjalnya satu mungkin masih bisa berfungsi dengan baik ya, tapi udah harus kewaspadaan. Sama dengan buah zakar juga itu. Dia mudah nanti mungkin cepat gangguan hormon rendah, lebih mudah. Yang harusnya orang-orang usia 40 tahun untuk gangguan hormon, dia mungkin usia 30 tahun. Nah, itu kewaspadaan gitu ya. Dan spermanya rentan gangguan ya. Nah, itu tadi jadi memang betul ada orang yang buah zakarnya cuma satu, harus waspada. Nah, selanjutnya ya Hirzan ya, yang penting untuk kita lakukan periksa itu adalah bagaimana dari besar dan posisi buah zakar. Buah zakar kamu sejajar atau beda sebelah? Sejajar. Saya pastikan, Dok, sejajar. Besarnya sama atau beda? Sama, tidak ada timpang. Kalau timpang saya ketawa pasti lihatnya. Bohong kamu. Saya akan tunjuk. Nah, beneran, Dok? Beneran enggak? Kan saya kadang saya pegang juga. Oke. Takut juga saya kalau timpang kan saya bingung. Tapi sebetulnya buah zakar yang normal, dia itu beda sebelah. Nah, gak normal lagi. Serius? Aduh, kejebak. Jadi ya, buah zakar memang salah satunya itu lebih rendah. Biasanya yang kiri lebih rendah dibanding yang kanan. Kiri berarti kiri saya ini. Iya, kiri itu lebih rendah. Ya. Kemudian ukuran normal kalau salah satunya agak lebih besar. Biasanya yang sebelah kanan itu lebih besar. Tapi nggak yang terlalu jauh bedanya ya, agak beda dikit aja. Cuma kalau lihat beda gitu ya. Enggak, kadang kelihatannya kayak sama. Itu harus diperiksa pegang betul-betul. Kerasa tuh. Saya kan sering meriksa buah zakar pasien. Kerasa. Saya dulu pernah diperiksa juga. Cuman kalau sekilas tuh orang nggak sadar. Cuman dia tuh memang nggak rata. Coba kamu pegang deh. Tapi buah zakar. Jangan lihat nggak boleh. Nih pasien-pasien nih teman-teman. Oh iya benar. Agak ini ya. Sedikit lah. Iya betul. Sebelah kirinya agak ini tadi, kanannya wow gitu. Biasanya salah satunya lebih rendah. Karena apa? Tadi diciptakan seperti itu dia supaya tidak bergesekan satu sama lain. Tujuannya seperti itu. Keren banget Tuhan dia nyiptain ya. Buah zakar kita tuh punya sistem otomatis, Hirzan. Kamu sadar nggak? Autopilot ya? Iya. Dia tuh bisa gerak naik turun. Hah? Kan saya biasanya lihat dada yang gerak-gerak tuh, yang nge-gym. Gitu kan? Ini buah zakar bisa? Bisa. Keren. Kamu udah pernah lihat? Gak pernah rasain? Nggak tahu sih mungkin. Jadi buah zakar kita itu pintar. Dia tuh punya auto temperatur. Dia tuh suka yang dingin-dingin. Ya, kalau misalnya nih suhunya itu dia terlalu panas, buah zakarnya akan turun. Kalau kenapa turun? Supaya mencari lebih hangat, lebih dingin. Tapi kalau suhunya itu sudah terlalu dingin, dia akan naik dikit biar agak panas. Makanya itu sistematis otomatis ya. Makanya orang kedinginan buah zakarnya itu agak naik gitu dia. Mengerucut ya. Kamu gak pernah meriksa ya? Kesadar ya? Nggak sadar, Dok. Iya, itu gerakan otomatis karena buah zakar kita selalu mencari suhu yang pas di tubuh supaya suhunya ideal. Wih, keren. Saya baru tahu nih. Keren baru tahu. Nanti perhatiin ya kalau suhu dingin, suhu panas, buah zakarnya gimana ya? Boleh nggak nih tim dinginin lagi? Dinginin ya? Dinginin lagi tim. Biar naik udah gitu ya. Iya, biar langsung nyet gitu. Nah itu, jadi pintar buah zakar kita. Dan terakhir, ini ada yang penting untuk diperiksa di reproduksi pria. Yaitu adalah rambut kemaluan. Rambut kemaluan, kenapa dong? Alias istilah awamnya apa Hirzan? Jamboy. Jamboy, bukan Joyboy. Joyboy One Piece. Jamboy. Jamboy ya. Jamboy. Kamu tahu nggak? Jamboy itu ada polanya loh. Maksudnya gimana polanya? Mohak, belah pinggir, apa gimana, Dok? Jadi kalau nggak dicukur ya, laki-laki dan perempuan pola jamboynya atau rambut kemaluannya itu beda. Kalau perempuan tuh kayak segitiga terbalik. Oh iya benar. Iya gak? Kalau laki-laki tuh dia tuh kayak lebih lebih lebat kemana-mana kayak apa ya, kayak belah sampai ke paha sih, Dok. Iya betul, lebih lebat kesana kemari. Kenapa tuh, Dok? Nah itu memang pengaruh dari hormon tubuh kita. Ya, dan itu merupakan hal yang normal. Jadi pertumbuhan rambut rambut di daerah kemaluan itu ya, buah zakar sekitar itu ya, itu merupakan hal yang normal dan dia akan memang tumbuh lebat. Hati-hati kalau misalnya kamu udah usia dewasa 18 tahun lebih,
kok bulunya agak tipis, terlalu tipis gitu ya, nggak kayak orang-orang yang rindang, rindang, kok penuh dengan kupu-kupu, ada bunga padahal mawar. udah nggak dicukur lama banget gitu ya, berbulan kok masih tipis. Itu tanda gangguan hormon, Hirzan. Ya, jadi normal kalau kita rambutnya tuh gembrong, gondrong kayak rambutmu gitu, gimbal, iya. Itu normal, rambut buah zakarnya seperti itu ya. Tapi kalau terlalu kok jarang-jarang, itu udah penanda gangguan hormon. Oke, itu yang diperiksa apa dok? Berarti hormonnya ya langsung ya? Biasanya gitu, terutama kalau dia ada gangguan-gangguan lain, saya akan cek kadar hormonnya ya. Jadi makanya penting kita mengidentifikasi. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang adalah, rambut buah zakar, rambut di daerah penis itu lebih baik dicukur apa enggak? Kamu dicukur apa dibiarkan gondrong? Aku tuh ingat mendengar, bukan so apa ya, ini teman-teman ya. Enggak apa cerita-cerita. Karena saya pernah dengar sebuah kajian gitu dong. Katanya kan nggak boleh 3 kali putaran ya, 3 kali lipat gitu bulu 3 kali lipat ya bagus ya. Nih bulu jemboy tadi nggak boleh sampai 3 kali putar. Gak boleh, jadi gak boleh terlalu panjang. Iya, jadi harus dipotong. Kalau sudah segitu potong. Kalau saya nggak pernah gundul, pernah dulu karena daftar. Oh, daftar. Iya, kalau sekarang cuma kayak dirapiin aja. Bentar, benar tadi. Kenapa katanya gak boleh terlalu panjang sampai 3 kali lipat gitu? Sunahnya aja sih dok. Oh, sunahnya. Oke. Kalau itu Jumat bebas. Biasanya saya Jumat. Oke. Kalau itu ngikut ya. Nah, kalau saya berbicara secara kesehatan ya. Jadi rambut buah zakar itu diciptakan juga ada fungsinya. Iya, gitu ya. Mungkin nggak ada fungsinya. Betul ya. Satu, dia untuk menjaga biar kalau ada kuman atau debu ya, biar nggak langsung masuk. Kemudian dia tuh juga sebagai bantalan saat hubungan seksual. Biar ketika cuk tuh ada yang wing. Gimana dok? Saya mau dengerin cuk tadi sekali lagi dok. Ini Kak. Nah itu. ada bantalannya. Oh iya, biar gak langsung nyentuh ya. Iya, ada bantalan juga biar gak lecet gitu. Ada fungsinya. Tapi pada beberapa orang memang ada yang dia suka untuk dipotong pendek, nggak ada masalah ya. Paling saya rekomen nggak mesti yang harus dihabiskan total banget. Iya tuh. Biasanya saya lihat film-film tuh. Iya. Pada bahaya dok ya. Ya kalau saya sih lebih dirapikan aja lah, secukupnya aja. Iya, ini aja SK3. SK3, SK1 gak apa-apa ya kan, rapi tuh. Nah itu tadi ya, baik. Jadi itu tadi adalah bagaimana cara membedakan penis yang sehat dan tidak sehat. Terima kasih sudah menyaksikan.